Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak kelas 4 semua? Kelas 4A sampai kelas 4E, semoga senantiasa semangat belajar dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, kita belajar tema 3, yaitu temanya tentang peduli terhadap makhluk hidup. Nah, di sini kita fokus belajar tentang mupel bahasa Indonesia, yaitu tentang kegiatan wawancara. Nah, yang akan kita bahas di sini nanti adalah tentang pengertian wawancara, tujuan wawancara, dan hal-hal yang harus kita perhatikan saat melakukan sebuah wawancara. Oke, kita simak bersama. Pernahkah kalian melakukan sebuah kegiatan wawancara? Nah, di sini Ustazah kasih contoh, ada sebuah gambar seorang siswa yang sedang melakukan sebuah kegiatan wawancara dengan seorang pedagang tanaman. Nah, di sini kalian sudah bisa menyimpulkan belum apa yang dimaksud dengan kegiatan wawancara? Ya, kita simak bersama. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau suatu peristiwa. Tujuan dari sebuah wawancara yaitu yang pertama, untuk memperoleh informasi yang belum kita ketahui. Kemudian yang kedua, untuk memperluas pengetahuan tentang suatu hal sesuai dengan topik yang akan kita ajukan dalam melakukan kegiatan wawancara tersebut. Berarti di sini kegiatan wawancara dilakukan 2 orang atau bisa lebih, gitu ya. Nah, perhatikan gambar di samping, yaitu masih gambar yang tadi, seorang siswa yang sedang melakukan kegiatan tanya jawab dengan seorang pedagang tanaman. Berarti siswa tersebut adalah siapa? Pewawancara. Pewawancara adalah orang yang mewawancarai atau orang yang bertanya kepada seorang narasumber. Di sini berarti narasumbernya adalah seorang pedagang tanaman tadi. Berarti narasumber adalah orang yang diwawancarai atau yang memberikan informasi kepada pewawancara. Sudah paham ya? Berarti tugas seorang pewawancara adalah bertanya kepada seorang narasumber untuk memperoleh informasi yang kita siapkan, pertanyaan yang sudah kita siapkan. Kemudian tugas seorang narasumber adalah menjawab atau memberikan informasi sesuai pertanyaan yang sudah diajukan seorang pewawancara. Nah, baiklah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan saat kita melakukan sebuah wawancara. Yang pertama, topik wawancara. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan wawancara, kita harus menentukan dulu topiknya agar pertanyaan yang kita ajukan itu lebih fokus di dalam satu tema atau satu topik. Yang kedua, perkenalan. Ketika kita sudah siap, sudah ready untuk melakukan kegiatan wawancara, pertanyaan sudah kita siapkan, kita harus memperkenalkan diri dengan ramah atau meminta izin terlebih dahulu. Misalnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, bolehkah saya meminta izin untuk melakukan kegiatan wawancara dengan Bapak? Perkenalkan, nama saya siapa, rumahnya dari mana, seperti itu. Intinya kalian memperkenalkan diri kalian dengan ramah, gitu. Yang ketiga, jelas dan mudah dipahami. Jadi ketika kita mengajukan pertanyaan, itu harus pertanyaan yang jelas dan mudah dipahami oleh seorang narasumber. Jadi tidak membingungkan. Pertanyaannya tidak membingungkan, harus jelas.
Kemudian selanjutnya santun. Menggunakan kalimat yang efektif dan bahasa yang santun. Bahasanya harus santun dan tidak berbelit-belit. Kemudian selanjutnya tidak menyela. Jadi ketika seorang narasumber sedang memberikan informasi, kita tidak boleh memotong pembicaraannya. Kita tunggu dulu sampai selesai, baru kita lanjutkan apa yang harus kita tanyakan. Kemudian mencatat jawaban. Nah, jangan lupa kita catat informasi yang sudah kita dapat. Untuk apa? Karena nantinya kita akan membuat laporan sebuah kegiatan wawancara. Jadi untuk melengkapi laporan yang akan kita buat nanti. Jadi informasi yang sudah kita peroleh jangan lupa dicatat di buku kalian ya. Kemudian yang terakhir, ketika kegiatan wawancara sudah selesai, jangan lupa kita harus memberi kesan yang baik. Kita mengucapkan terima kasih karena sudah mengizinkan untuk melakukan kegiatan wawancara. Berarti ada 7 hal yang harus kita perhatikan saat kita melakukan sebuah wawancara. Sudah paham? Nah, ada latihan soal di sini. Bisa kalian kerjakan, tulis jawaban di buku kalian masing-masing, dan bisa disimak kembali rangkuman atau materi yang sudah Ustazah berikan. Soal yang pertama yaitu apa yang disebut dengan wawancara. Kemudian yang kedua, apa tugas seorang narasumber? Yang ketiga, apa tugas seorang pewawancara? Kemudian yang keempat, apa tujuan ditentukan topik terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara? Kemudian yang terakhir adalah bagaimana sikap kita saat melakukan sebuah kegiatan wawancara. Baiklah, itu saja dari Ustazah. Terima kasih atas perhatiannya dan tunggu video pembelajaran selanjutnya, yaitu kita bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik untuk melakukan sebuah kegiatan wawancara.